Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi AKM numerasi SD level 2 membandingkan pecahan. Dengan kompetensi yang diukur adalah membandingkan dua pecahan, termasuk membandingkan pecahan dan bilangan cacat. Soal nomor 1, ini adalah soal bentuk pilihan ganda kompleks. Andi mendapatkan kue 5/6 bagian dan Susi mendapatkan 6/7 bagian dari kue yang sama. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk menyatakan keempat pernyataan ini adalah pernyataan yang benar atau yang salah. Pernyataan pertama, Andi mendapatkan kue lebih banyak. Pernyataan kedua, Susi mendapatkan kue lebih banyak. Pernyataan ketiga, Andi dan Susi mendapatkan bagian yang sama. Yang keempat, Andi mendapatkan kue lebih sedikit. Nah, untuk bisa menjawab 4 pernyataan ini, maka langkah pertama kita akan membandingkan dulu ya bagian kue yang diperoleh oleh Andi dan Susi. Kita coba menuliskan di sini. Ini ada dua cara yang Pak Frans akan berikan. Cara yang pertama adalah dengan konsep samakan penyebut, ya, samakan bagian penyebut. Kita menuliskan data. Andi mendapatkan 5/6 bagian. Jadi bagiannya Andi adalah 5/6. Ini adalah bagian Andi, misalnya dengan huruf A. Kemudian Susi akan mendapatkan 6/7. Jadi bagian Susi adalah 6/7. Ini adalah bagian Susi. Kita akan membandingkan kedua pecahan ini. Nah, teman-teman, syarat untuk membandingkan pecahan itu adalah penyebutnya harus sama, ya. Nah, kalau kita lihat kedua bilangan ini, untuk bilangan pertama penyebutnya 6. Bilangan kedua penyebutnya 7. Maka supaya bisa dibandingkan, syaratnya penyebutnya harus sama, ya. Bagaimana kita menyamakan penyebut? Ini kita bisa bisa menggunakan konsep perkalian silang antar penyebut. Jadi pecahan pertama 6 kita kali dengan penyebutnya pecahan kedua. Jadi 6 dikali 7. Berikutnya, untuk penyebut pecahan kedua, kita kali dengan penyebutnya pecahan pertama. Jadi 7 kali 6. Gitu ya. Nah, akibatnya dalam matematika, itu apa yang kita lakukan di bagian penyebut, hal yang sama harus kita lakukan di bagian pembilang, ya. Karena di pecahan pertama penyebutnya kita kali 7, maka di pecahan pada bagian pembilang juga kita kali dengan 7. Ya. Begitu juga untuk pecahan kedua. Karena bagian penyebutnya kita kali 6, maka bagian pembilangnya juga kita kali dengan 6. Ya, sekarang tinggal kita mengalikan. 5 kali 7, 35. Lalu kita bagi atau per 6 kali 7, iya, 42. Ini adalah bagiannya Andi. Kemudian untuk bagiannya Susi, kita kali pembilangnya 6 kali 6, 36. Kemudian penyebut kali penyebut, 7 kali 6, itu adalah 42. Nah, kalau di sini kita perhatikan, bagian penyebutnya itu sudah sama. Ya, sudah sama. Nah, karena bagian penyebutnya sudah sama, maka kedua pecahan ini bisa kita bandingkan. Yang kita bandingkan cukup melihat bagian pembilangnya. 35 lebih apa dari 36? Iya, lebih kecil. Dengan demikian 35/42 itu akan lebih kecil dari 36/42. Ini adalah bagian Susi.
Atau dengan kata lain, bagiannya Andi, kue bagiannya Andi itu lebih kecil dari kue bagiannya Susi. Nah, lebih kecil itu karena ini bicara kue, maka bicara banyak atau sedikit. Sehingga di sini kita bisa menuliskan kuenya Andi itu harusnya lebih sedikit gitu ya. Lebih sedikit yang diperoleh oleh Susi. Itu untuk cara yang pertama. Lalu kita lihat untuk cara kedua. Cara kedua itu kita bisa menggunakan yang namanya metode kupu-kupu ya, atau cara kupu-kupu. Loh, bagaimana Pak Afran cara kupu-kupu ini? Oke, kita coba menuliskan ulang. Bagiannya Andi adalah 5/6. Ini adalah bagian Andi. Kemudian bagian Susi adalah 6/7. Ya, 6/7 adalah bagian Susi. Nah, bagaimana kita menggunakan metode kupu-kupu? Nah, kita gunakan adalah ini ya. Jadi yang pembilang dari pecahan pertama dikali dengan penyebut dari pecahan kedua. Jadi kita seperti ini. Nah, kita kalikan 5 kali 7 35, hasilnya kita tulis di atas. Kemudian ini kita kalikan sebaliknya 6 dengan 6. Ini sudah mirip kupu-kupu belum ini? Ya minimal mirip lah gitu ya. 6 kali 6 36. Setelah itu kita tinggal bandingkan. 35 lebih apa dari 36? Lebih kecil. Artinya kue bagiannya Andi itu lebih kecil atau lebih sedikit dari kue bagiannya Susi. Nah, karena kita sudah bisa membandingkan besarnya kue milik Andi dan milik Susi, maka kita sudah akan bisa menjawab pernyataan-pernyataan berikut ya, pernyataan ini. Pernyataan pertama, Andi mendapatkan kue lebih banyak. Ya, menurut hitungan kita harusnya Andi mendapatkan kue lebih sedikit dari Susi. Berarti ini adalah pernyataan yang salah. Pernyataan kedua, Susi mendapatkan kue lebih banyak. Nah, hitungan kita Andi mendapat kue lebih sedikit dari Susi. Ya, atau dengan kata lain Susi harusnya mendapat kue lebih banyak dari Andi. Maka pernyataan ini nilainya benar. Pernyataan ketiga, Andi dan Susi mendapatkan bagian yang sama. Nah, tentu saja tidak ya. Di sini Andi itu dapat bagiannya lebih sedikit dari Susi. Berarti pernyataan ketiga nilainya salah. Andi mendapatkan kue lebih sedikit ya. Andi mendapatkan kue lebih sedikit dari Susi. Berarti pernyataannya adalah bernilai benar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan garis bilangan berikut. Ya, ada 1/4, kemudian 1/2, X, 1, 5/4, 3/2, Y, 2, Z, 5/2, 11/4. Berapakah nilai dari X, Y, dan Z pada garis bilangan tersebut? Nah, jadi kita diminta untuk menemukan kira-kira di sini X ini diganti dengan bilangan berapa. Begitu juga untuk Y dan Z. Sekarang kita lihat polanya. Ini seperti apa, Pak? Kita lihat di sini ada nggak ciri khususnya, ciri yang memudahkan kita dalam memecahkan soal ini. Kalau kita lihat ada beberapa angka yang memiliki kesamaan ya, teristimewa pada bagian penyebut. Nah, ini ada 4, kemudian 5/4 penyebutnya juga 4, ada 11/4 ya. Kalau pembilangnya 1, 1, ada 5, 3, kemudian 2, 5. Oke, kita fokuskan pada bagian penyebut. Kita coba menuliskan ulang informasinya. Untuk yang bilangan pertama 1/4 ya Pak, tuliskan kembali 1/4. Oke, ini kelihatan penyebutnya 4 semua ini kelihatan. Oke, jadi 1/2 kita coba tulis sama dengan berapa per 4 ya. Kita coba lihat perkaliannya. 2 kali berapa supaya jadi 4? Ini harus dikali 2. Oke, 2 kali 2, 4. Penyebutnya sama. Karena pembilangnya kita kali 2, penyebutnya juga harus kita kali 2. Biar adil dalam matematika. Ya, apa yang kita berlakukan pada bagian penyebut, hal yang sama harus kita lakukan di bagian pembilang.
Karena bagian penyebut kita kali 2, maka bagian pembilang juga kita kali 2. 1 kali 2, 2. Gitu ya. Nah, sekarang akan kelihatan polanya. 1/4, 2/4. Selanjutnya di sini ada 5/4. Lalu di sini akan ada 2 pecahan lainnya. Teman-teman, kita bisa lihat 1/4, 2/4. Lalu bilangannya kita belum tahu, ini 1, ini berapa perempat kan gitu ya. Ini 5/4. Nah, kelihatan angkanya ini 1, 2, selanjutnya pasti iya 3/4. Setelah 3, 4/4 kita cek. 4 bagi 4, 1. Betul ya? 5/4. Nah, selanjutnya sudah kelihatan polanya ini. 3/2 pasti akan sama dengan 6/4. Oke, Y pasti akan sama dengan 7/4. 2 akan sama dengan 8/4. Ya, polanya sudah kelihatan. Z berarti 9/4. 5/2 berarti 10/4. Kemudian selanjutnya 11/4. Dengan demikian kita bisa menyatakan, oh berarti X-nya itu akan sama dengan 3/4. Lalu Y akan sama dengan 7/4. Z akan sama dengan 9/4. Dengan demikian, nilai X, Y, dan Z yang tepat pada garis bilangan tersebut adalah A, B, C, atau D. Iya, C ya, 3/4, 7/4, 9/4. Kita akan memilih C. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk materi AKM, khususnya kompetensi membandingkan pecahan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, tidak suka boleh jempol ke bawah, atau tuliskan komentar di kolom komentar. Jangan lupa aktifkan loncengnya supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.